Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiana Nugrah dari Program Studi Pendidikan Akuntansi Kelas A, Universitas Negeri Makassar. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang analisis peluang pasar dan peramalannya. Pada materi ini mempunyai 3 pokok pembahasan, yaitu 1. Analisis peluang pasar, 2. Ramalan penjualan, dan 3. Pendekatan peramalan. Yang pertama, analisis peluang pasar. Ada beberapa alasan mengapa analisis peluang pasar harus dilakukan terlebih dahulu oleh suatu perusahaan. 1. Kali suatu perusahaan dalam memulai usahanya belum mengetahui kesempatan pasar yang baik. Artinya, perusahaan mempunyai tujuan dimulai dengan suatu kesempatan. 2. Suatu perusahaan sulit menyebutkan apa yang seharusnya dibutuhkan karena tidak jelas tujuan perusahaan. Padahal di sisi lain, perusahaan mengetahui adanya kesempatan yang baik. Yang ketiga, bila kesempatan berubah, kadang-kadang perusahaan mengubah pola tujuannya. 4. Tersedia atau tidaknya sumber-sumber dalam perusahaan yang dapat lebih unggul dari pesaing, seperti dapat menekan biaya lebih rendah, harga lebih rendah, mutu yang lebih baik, dan sebagainya. Suatu perusahaan perlu memperkirakan peluang pasar, yaitu 1. Peluang pasar absolut. Peluang pasar absolut adalah permintaan potensial maksimum, terdiri dari 2 faktor, yaitu jumlah pemakai, potensi, dan tingkat pembelian. Pada pasar tertentu, peluang absolut adalah jumlah rupiah atau jumlah unit yang dijual. Untuk mengukur peluang pasar absolut biasanya digunakan jumlah pemakaian yang mungkin dan tingkat pemakaian maksimum yang diharapkan. Dalam memperkirakan peluang pasar konsumen, maka produsen dapat melakukan bila sifat-sifat pembeli potensial telah diketahui dan dapat diukur. Untuk mengetahui dan mengukur dapat dilakukan dengan data sekunder sehingga dapat ditaksir jumlah pembeli. 2. Peluang pasar relatif. Peluang pasar relatif merupakan persentase penyebaran peluang pasar di antara berbagai pasar, misalnya kelompok daerah pemasaran dan kelompok pelanggan. Peluang pasar relatif digunakan untuk alokasi sumber daya secara efisien, diantaranya adalah 1. Alokasi pengeluaran iklan, 2. Alokasi salesman di berbagai wilayah daerah, 3. Menempatkan fasilitas. Pokok pembahasan yang kedua yaitu ramalan penjualan. Ramalan penjualan adalah perkiraan atau proyeksi secara teknis permintaan konsumen potensial untuk secara waktu tertentu dengan berbagai asumsi. Dalam hal ini, hasil dari suatu peramalan lebih merupakan suatu penyataan atau penilaian yang dikuantifisir terhadap kondisi masa depan mengenai penjualan sebagai proyeksi teknis dari permintaan konsumen potensial untuk jangka waktu tertentu. Meskipun demikian, hasil perkiraan yang diperoleh mungkin saja tidak sama dengan rencana. Hal ini disebabkan karena 1. Ramalan lebih merupakan pernyataan atau penilaian yang dikuantifisir terhadap kondisi masa depan mengenai subjek tertentu, misalnya penjualan. 2. Ramalan penjualan proyeksi teknis dari permintaan konsumen potensial untuk jangka waktu tertentu dengan menyebutkan asumsi yang mendasarinya. 3. Ramalan selayaknya hanya dipandang sebagai bahan masukan untuk mengembangkan suatu rencana penjualan. Yang 4. Manajemen dapat menerima, memodifikasi, atau menolak hasil dari suatu peramalan. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu pendekatan peramalan. Secara umum, teknik peramalan yang umum diterapkan untuk memperoleh suatu ramalan penjualan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Ramalan berdasarkan judgement, 2. Ramalan berdasarkan analisis statistik, 3. Ramalan berdasarkan metode khusus. Yang pertama, ramalan berdasarkan judgement. Seringkali pendekatan statistik tidak dapat
dilakukan dalam peramalan. Mungkin tidak tepat penggunaan metode tersebut dalam kondisi tertentu karena fluktuasi yang besar dalam penjualan atau ada perubahan dalam kecenderungan. Tidak layak karena data historis yang kurang dan ketidakmampuan pimpinan untuk meramalkan faktor-faktor kausal. Ramalan berdasarkan judgement dapat dilakukan melalui pendapat pimpinan bagian pemasaran, pendapat para petugas penjualan, pendapat para penyalur, pendapat konsumen, maupun pendapat para ahli. Beberapa alasan pimpinan menggunakan judgement untuk melengkapi model statistik. 1. Model statistik yang canggih tidak dapat mengikutsertakan pengaruh yang potensial, misalnya embargo minyak, pemogokan, terobosan teknologi yang besar dalam produk. Kedua, pada pasar industri khususnya sejumlah kecil pembeli mungkin merupakan sebagian besar pelanggan, karena apabila pimpinan ingin memperkirakan akan ada kehilangan atau penambahan pelanggan baru, maka perlu dijadikan faktor dalam ramalan penjualan dan bentuk judgement. Ketiga, pada ramalan statistik tidak reliabel untuk tingkatan agregasi yang lebih besar. Misalnya, lebih sukar meramalkan pembelian dengan akurat menurut wilayah penjualan daripada pembelian secara nasional. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang analisis peluang pasar dan peramalannya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.